Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas ini bertujuan untuk membangun aplikasi single page application untuk manajemen bahan ajar di Universitas Terbuka menggunakan framework Vue.js. Pertama-tama ke soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3 sehingga data-data dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang, tugas teman-teman adalah merefactor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view, komponen, dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 adalah sebagai berikut. Ini adalah struktur foldernya yang akan dibuat. Kemudian di sini ada catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Contoh file komponen stocktabel.js diregistrasikan menjadi view komponen dengan perintah sebagai berikut, yaitu view.component. Setelah itu, ID template juga perlu konsisten sebagai contoh tpl, stock, tpl tracking, dan sebagainya agar mudah dicari. Kemudian routing ke halaman lain cukup tab-tab di root index.html. Ini sebagai contoh cuplikan ringkasan kode pada index.html. Ini dijelaskan juga nanti akan menampilkan halaman stok bahan ajar, penampilan status dari stok bahan ajar, terdapat fitur menambahkan data bahan ajar, terdapat fitur untuk memperbaharui atau update, terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol icon delete. Ini juga nanti ada page tracking delivery order. Ini sama seperti tugas sebelumnya. Selanjutnya kita ke Visual Studio Code. Pertama, saya ingin menunjukkan struktur proyek yang telah saya buat. Sesuai instruksi soal, saya memisahkan kode menjadi beberapa folder agar modular dan rapi. Bisa dilihat pada sudut bar sebelah kiri sebelah sini. Ini isi dari indeks HTML karena saya posisikan di indeks. Saya akan menjelaskan dari folder teratas, yaitu di sini ada folder asset, subfoldernya yaitu CSS, kemudian di dalamnya itu ada style.css. Style CSS ini adalah tampilan antarmuka agar terlihat menarik. Semua style ada di sini. Kemudian di sini ada folder data, di dalamnya itu ada data bahan ajar.json. Ini adalah file data dummy yang diberikan. Kemudian di sini ada folder image. Folder ini saya tambahkan untuk menyimpan aset gambar seperti logo Universitas Terbuka. Kemudian di sini ada folder JS. Di dalam folder JS ini ada folder lagi yaitu komponen, ada service. Kemudian di dalam komponen ini ada file-file yaitu JS, dotracking.js, status batch.js, kemudian ada stocktabel.js. Di sini ada service. Di sini ada file app.js. Ini berfungsi sebagai root instance atau mengontrol utama aplikasi. Itu ada di sini. Selanjutnya yaitu index.html sebagai kerangka utama yang menyatukan semua komponen. Ini dia isinya. Baik, selanjutnya kita visualisasikan. Ini adalah halaman utama. Kemudian fitur kedua yaitu filter. Di sini ada filter.
Dan ketika saya pilih Jakarta, maka akan memfilter di khusus daerah Jakarta saja. Kita reset. Kemudian fitur selanjutnya yaitu tambah bahan ajar. Di sini saya akan menambahkan, saya akan simpan. Bahan ajar berhasil ditambahkan. Kita cek berhasil. Jaringan One. Di sini saya masukkan Jakarta. Harga 95.000. 10 buah adalah stoknya dan safety-nya itu 6 buah. Ini nanti akan muncul aman, menipis, ataupun kosong. Di sini status dari bahan ajar tersebut. Saya akan mencoba menghapusnya. Ya, berhasil. Sekarang kembali ke tampilan awal. Karena apa yang saya tambahkan tadi langsung saya hapus. Kemudian kita ke tracking. Ini adalah tracking dari order. Di sini kita bisa melacak status pengiriman. Saya akan mencoba mencari nomor DO yang sesuai dari data. Ini sudah ada 2 data. Kemungkinan saya coba cari yang atas nama Budi Santoso. Ini akan menampilkan Budi Santoso karena yang saya cari adalah DO nomor DO 2025-002 yaitu atas nama Budi Santoso. Pencarian berfungsi. Di sini juga ada button yaitu tambah DO baru. Saya akan coba menambahkannya. Saya menambahkan atas nama Saula. Di sini sudah masuk. Jadi semua sudah berjalan dengan normal. Kembali ke home. Jadi kesimpulannya aplikasi ini telah memenuhi seluruh kriteria tugas, yaitu menggunakan Vue.js, komponen yang modular, kemudian mengambil data dinamis dari file JSON tadi, data yang diberikan. Selanjutnya yaitu memiliki fitur CRUD dan interaksi yang dinamis tanpa database backend. Demikian hasil presentasi tugas praktik 3 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.